Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya Muhammad Novel Pranatias dan juga teman saya Irsad Abdurrahman Sidik akan membuat video pembelajaran matematika ekonomi sebagai tambahan nilai UTS yang sebagaimana diperintahkan oleh Bu Vince sebagai modal penambahan nilai. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang materi perpajakan matematika ekonomi. Lanjut. Nah, yang pertama ini ada pengertian apa itu pajak. Jadi pajak itu adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi di sini ada tiga pengaruhnya. Yang pertama, pemerintah mengenakan pajak penjualan kepada para produsen. Yang kedua, pajak penjualan tersebut dinyatakan dengan tarif pajak, yaitu satuan unit atau ya satuan unit uang atau satuan unit barang dapat berupa tetap atau persentase. Dan yang ketiga, pajak hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Jadi apabila keseimbangan harga pasar dikenai pajak, maka akan mengakibatkan harga mengalami kenaikan dan jumlah mengalami penurunan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pajak. Jadi di sini ada pajak spesifik dan pajak proporsional. Jadi pajak spesifik adalah jenis pajak yang dikenakan atas dasar kuantitas barang atau jasa yang diperjualbelikan, bukan atas dasar harga barang atau jasa tersebut. Contohnya yaitu pemerintah menetapkan pajak sebesar 1.000 per batang rokok. Nah, yang kedua, pajak proporsional. Nah, pajak proporsional ini adalah jenis pajak yang dikenakan atas dasar harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Contohnya yaitu restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Selanjutnya ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi di sini ada dua gambar. Yang pertama, keseimbangan sebelum pajak dan yang kedua, keseimbangan setelah pajak. Nah, jadi kalau yang keseimbangan sebelum pajak ini untuk harga permintaan dan penawaran ini sama atau setara. Begitu juga dengan kuantitasnya. Sedangkan untuk keseimbangan setelah pajak, harga dari permintaan itu sama dengan harga penawaran ditambah pajak. Dan untuk kuantitasnya juga sama. Kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Dalam kurung pajak, dalam kurung harga dikurang pajak. Oke, selanjutnya ada perhitungan pajak. Yang pertama adalah pajak yang dibayar oleh konsumen atau TK. Rumusnya adalah P aksen dikurang P. Lalu yang kedua adalah pajak yang dibayar oleh produsen. Rumus, sorry, TP yang rumusnya adalah T dikurang TK. Yang terakhir adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah atau T besar. Rumusnya adalah Q aksen dikali T. Oke, selanjutnya ini adalah contoh soal pajak spesifik. Sini ada dua persamaan dan satu pajak. Jadi persamaan pertama adalah QD sama dengan 120P, 120 min P. Lalu yang kedua adalah QS sama dengan 5P min 60. Lalu T-nya adalah 12. Jadi dari kedua persamaan ini kita cari masing-masing P dan Q-nya. Dari persamaan pertama QD sama dengan 120P min P, sorry. Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 120. Lalu Q-nya sama dengan 120, P-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua QS sama dengan 5P min 60. Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 12, karena 12 kali 5 sama dengan 60. Lalu Q-nya sama dengan min 60, P-nya sama dengan 0. Lalu sini kita mencari E. Rumusnya adalah QD sama dengan QS. QD sama dengan QD itu 120 min P. QS 5P min 60. Nah, di sini kita pintakan saja 60-nya ke sebelah kiri, terus P-nya ke sebelah kanan. Nah, berubah dua-duanya menjadi positif. Jadi 120 ditambah 60 sama dengan 5P plus P. Hasilnya adalah 180 sama dengan 6P. Lalu kita mencari PE dan QE. Untuk mencari PE, kita tinggal membagi angka yang tadi kita cari. Nah, jadi tinggal 180 dibagi 6, hasilnya sama dengan 30. Jadi PE-nya 30. Lalu untuk mencari QE, kita tinggal pakai rumus QD atau QS. Ini kita pakai QD aja. Jadi 120 dikurang P. P-nya kita ganti 30 ya, karena tadi kita sudah ketemu. Jadi QE-nya sama dengan 90. Lalu kita mencari QD dan PS aksen. Untuk QD sendiri kita tinggal ganti P-nya menjadi Q.
Jadi nah awalnya QD sama dengan 120 min P, jadi PD sama dengan 120 min Q. Lalu untuk mencari PS aksen, awalnya QS sama dengan 5P min 60. Nah, 5P ini bertukar posisi dengan QS, jadi 5P sama dengan QS plus 60. Nah, masing-masing kita bagi 5, jadi PS sama dengan 1/5 plus 12. Nah, kita tambahkan T untuk mencari PS aksen. Lalu T-nya 12, jadi PS aksennya 1/5 tambah 12 tambah 12. Jadi PS aksennya sama dengan 1/5 Q ditambah 24. Nah, lalu kita mencari E aksen. Caranya sama seperti tadi, PD sama dengan PS aksen. PD-nya 120 min Q, PS aksennya tadi 1/5 Q ditambah 24. Nah, ini kita pindahkan saja 24-nya ke arah kiri menjadi minus, Q-nya ke arah kanan jadi positif. Jadi 120 min 24 sama dengan 1/5 Q ditambah Q. Hasilnya 96 sama dengan 65 Q. Lalu kita mencari QA aksen dan E aksen. Untuk mencari QA aksen kita tinggal kalikan saja dengan angka yang tadi. Jadi 96 dikali 5/6. Jadi hasilnya 80. Untuk mencari P aksen kita tinggal gunakan rumus PD atau PS. Kita pakai PD aja. Jadi 120 min Q, Q-nya kita ganti 80 tadi, jadi 120 min 80. Jadi hasilnya 40. Oke, selanjutnya kita mencari TK, TP, dan T. Untuk mencari TK kita menggunakan rumus PE min PE aksen. PE-nya adalah 40 tadi, dan PE aksennya sama dengan 30. Jadi hasilnya 10. Nah, 10 ini kita kalikan QE aksen. QE aksennya sama dengan 80, jadi 10 kali 80 sama dengan 800. Untuk mencari TP kita tinggal gunakan rumus T dikurang TK. Nah, T-nya 12, TK-nya tadi 10. Jadi hasilnya 2. Nah, 2-nya kita kalikan QE aksen lagi. Jadi 2 kali 80 sama dengan 160. Lalu untuk mencari T besar atau total, kita menggunakan rumus T kali QE aksen. T-nya 12, QE aksennya 80. Jadi hasilnya 960. Nah, ini adalah eh, kurva pajak spesifiknya. Oke, selanjutnya adalah contoh soal pajak proporsional. Pertamaannya adalah PD sama dengan 120 min Q, lalu T-nya sama dengan 20%, atau 1/5. Kita mulai, X aksennya sama dengan 1/5 Q tambah 12, tambah 1/5 P. Nah, 1/5 P kita pindahkan ke kiri, jadi 4/5 P sama dengan 1/5 Q tambah 12. Lalu ini kita kalikan saja 4/5 P dikali 1/5 Q, terus dikali 12 juga, jadi hasilnya 5/20 Q ditambah 60 per 4. Jadi PS aksennya sama dengan 5/20 Q tambah 15. Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 15, Q-nya sama dengan min 60, P-nya sama dengan 0. Lalu kita mencari E aksen. Caranya adalah PD sama dengan PS aksen. PD-nya 120 min Q, PS aksennya tadi 5/20 Q ditambah 15. Ini 15-nya kita pindahkan ke kiri dan Q-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi 120 min 15 sama dengan 5/20 Q min Q. Jadi hasilnya 105 sama dengan 5/4 Q. Oke, kita selanjutnya mencari QE aksen, P aksen, dan T. Untuk mencari QE aksen, kita tinggal bagi angka yang tadi. Jadi 105 dikali 4/5 Q. Jadi hasilnya 420/5. Hasil akhirnya sama dengan 84. Lalu kita cari PE. Untuk mencari PE kita tinggal eh caranya 5/20 dikali QE aksen. QE aksennya kan 84. Ditambah 15. Jadi hasilnya 36. Terus PE aksennya sama dengan 10,44. Lalu untuk mencari T, 1/5 dikali PE aksen. T-nya sama dengan 1/5 dikali 36. T sama dengan 72. Lalu kita lanjut mencari TK. Rumusnya adalah PE dikurang PE aksen. PE-nya 36 kurang 30. PE aksen 30. Hasilnya 6. 6 kita kalikan QE aksen. QE aksennya 84. Jadi 6 kali 84 sama dengan 504. Lalu kita cari TP. Rumusnya T dikurang TK. T-nya 7,2. TK-nya min 6.
Lalu hasilnya 1,2. 1,2 kita kalikan QE aksen. QE aksennya 84. Jadi 100 di 100,84. Nah, untuk mencari T besar, kita gunakan rumus T dikali QE aksen. T-nya 7,2, QE aksennya 84. Jadi hasilnya 604,8. Ini adalah kurva pajak proporsional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tata soal dari pajak maksimum. Jadi di sini ada dua persamaan, yang PD sama dengan 15 minus Q, yang PS sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Jadi yang pertama ini kita mencari fungsi penawaran setelah pajak. Jadi fungsi penawaran setelah pajak ini bisa ditulis sebagai 3 tambah 0,5 Q ditambah T. Lalu kita mencari pajak per unit barangnya. Jadi caranya itu T sama dengan P kurang 3 kurang 0,5 Q. Lalu dimasukkan fungsi dari eh, permintaan tadi yang 15 Q, 15 dikurang Q di atas. Nah, 15 kurang Q itu dimasukkan lalu dikurang 3 dan dikurang 0,5 Q. Lalu bagian yang angka biasa disatukan ke depan dan yang bagian Q itu disatukan di belakang. Jadi 15 dikurang 3 dikurang Q dikurang 0,5 Q. Jadi hasilnya adalah T sama dengan 12 kurang 1,5 Q. Lalu kita mencari pajak total. Caranya itu rumusnya T besar sama dengan T kecil dikali Q. Nah, terus dapatlah kita 12 dikurang 1,5 Q dikali Q. Lalu hasilnya 12 Q kurang 1,5 Q kuadrat. Selanjutnya kita mencari T maksimum jika T aksen sama dengan 0. Nah, T aksen sama dengan 12 kurang 3Q. Nah, T aksen ini diganti dengan angka 0 karena ditulis T aksen sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 12 kurang 3Q. Terus 3Q ini dipindahkan ruasnya jadi 3Q sama dengan 12. Lalu dapatlah kita Q sama dengan 4. Nah, 4 ini dapat dari 12 dibagi 3. Selanjutnya kita mencari pajak per unit yang ditetapkan. Cara mencarinya adalah T sama dengan 12 dikurang 1,5 Q. Terus 12 kurang 1,5. Nah, Q-nya ini kan 4. Jadi dikali 4. 12 kurang 1,5. 1,5 dikali 4 sama dengan 6. Lalu kita mencari besaran pajak total diterima atau T maksimum. Nah, itu caranya T besar sama dengan T dikali Q. Nah, terus sama dengan 6 dikali 4. Hasilnya kita dapat 24. Lalu kita mencari harga keseimbangan di pasar sama dengan harga penawaran sesudah pajak. Caranya adalah P, P besar sama dengan 3 tambah 0,5 Q ditambah T. Sama dengan 3 tambah 0,5 dikali 4 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi kesimpulan, jadi dapat kita simpulkan dari penghitungan contoh soal maksimum ini, hasil dari Q sama dengan 4, harga P sama dengan 11 per unit, pajak per unitnya 6 per unit, dan T maksimumnya sama dengan 24. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran dari kami. Eh, Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.